Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan gaji untuk para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pemprov Banten pengadaan tahun 2024 mencapai 58 miliar rupiah per bulan. Pemprov Banten berjanji akan penuhi kebutuhan anggaran tersebut. Membutuhkan 58 miliar rupiah per bulannya untuk kebutuhan gaji P3K. Pemprov Banten mengaku siap mengalokasikan anggaran tersebut. Hal itu terungkap saat audiensi antara Forum Pegawai Non-PNS Banten dengan PJ Gubernur Banten pada Senin 23 Desember tahun 2024. PJ Gubernur Banten Abdul Rauf Damienta menegaskan gaji untuk P3K harus dipenuhi. Kawan-kawan ini khawatir nanti kalau misalnya yang tadi saya kasih analog contoh sederhana, dari 10 orang mendaftar katakanlah yang lulus 5 lagi itu apakah tetap jadi honorer atau bisa mendapat kesempatan lagi atau bagaimana. Nah, sepengetahuan saya, tapi nanti coba dicek lagi ya dengan BKD, Pak Nana, apakah yang sisanya itu bisa ikut tes selanjutnya lagi, masih beri kesempatan sekali lagi. Kalau dari 5 yang nggak lulus gelombang pertama, misalnya kedua dia ikut lagi, lulus 3 lah, ya saya yang 2 orang bagaimana? Ya 2 orang ya pasti akan kita akomodir, tapi tidak menambah lagi. Gitu. Untuk porsi anggarannya sendiri seperti apa, Pak? Ibu siap, kalau namanya hak kita siap. Untuk 11.000 Iya. honorer, Pak? Iya, ya dipersiapkan lah. Oke. Ya. Kalau dari ini dari APBN atau APBD, Pak? Untuk APBD kan? APBD. Hah? APBD dan APBD. Oh, ada dukungan ya, Pak, dari APBN ya? Sharing ya. Ya. Nanti kalau ada kekurangan, Pak, apakah ditambah Ya namanya hak harus dipenuhi. harus dipenuhi? Ya. Oke, siap. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan sebanyak 11.737 tenaga honorer yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan diangkat seluruhnya menjadi P3K penuh waktu. Untuk saat ini, Pemprov Banten akan memenuhi hak gaji P3K yang akan diangkat. Sedangkan untuk tunjangan kinerja akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apa yang sudah jadi diskusi kita kemarin hari Sabtu dengan Ketua DPRD lengkap. Ketua DPRD waktu itu dihadiri oleh BKD, Bapeda, BPKAD, hearing kaitan bagaimana status P3K mereka. Jadi kita sampaikan bahwa 11.737 yang sudah database BKD itu diperjuangkan untuk diangkat semua. Nah, termasuk di dalamnya kesanggupan dan kesiapan anggaran. Kesiapan anggarannya udah cukup kok. 11.737 sudah cukup. Untuk semuanya penuh waktu, Pak? Iya, kita usulkan penuh waktu. Mereka mendapatkan gaji dan tukin atau gimana tuh, Pak? Gaji yang penting gaji. Kalau penting tukin gaji. kan lebih ke kemampuan nanti. Kapasitas kita cek lagi kapasitasnya. Mengamankan gaji, nanti tukinnya kita hitung ulang. Pak, sudah dihitung nggak sih, Pak, berapa sih kebutuhan anggaran untuk untuk gaji mereka? Sudah, Pak, teman-teman Pak Topik juga udah tahu tuh. Kemarin sudah dihitung, sudah dijelaskan anggarannya cukup. Cukup. Jadi kan kekhawatiran mereka kan tidak cukup Ya, untuk sudah terjawab, Pak Topik ya. Oke. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menerangkan 11.737 orang yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara merupakan tenaga honorer Pemprov Banten yang telah dianggarkan sesuai tarif berlaku dengan total anggaran sebesar 358 miliar rupiah. Berdasarkan dana alokasi umum untuk P3K tahun 2025, Pemprov mendapat anggaran sebesar 218 miliar rupiah. Sementara saat ini pihaknya sedang menunggu penetapan Menpan dari 11.737 orang yang diusulkan. Setelah melalui seleksi administrasi dan tahapan lainnya, berapa dari mereka ditetapkan menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Rina mengatakan akan tetap memunculkan kemungkinan adanya P3K dengan kategori penuh waktu dan paruh waktu. Kepastian tentang berapa orang yang lulus baru akan diketahui saat diumumkan hasil seleksi P3K tahun 2024 oleh BKN atau BKD Banten.